Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Teteh, kalau si Anya kemana? Gak ada, Pak. Tinggalin, udah lama. Ditinggalin? Udah lama. Udah lama. Kok Teteh malah nangis ini? Lama banget soalnya, Pak. Punya putra nggak Teh? Punya 2. Punya 2. Pernah ada kabar dulu tuh lewat WA. Cuman ya gitu, Pak. Pas waktu anak saya minta uang jajan, ya wajar lah anaknya minta ya. Ada haknya. Ya. Ada haknya gitu. Tapi bukannya dikasih, tapi malah diblokir WA-nya. Iya. Jadi dari situ udah anak saya tuh udah nggak ada harapan lagi buat. Teh Putri ini selain buruh, Iya. suka mengajar mengaji. Berarti seorang ustadzah ini Teh Putri ini. Enggak, biasa aja, Pak. Cuman hanya sebatas mengamalkan ilmu yang ada aja. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat Jatipurwa, semoga kabar baik, diberikan kesehatan, dipermudah dalam segala urusannya, dilengkapi juga dengan keberkahan. Nah, kali ini sahabat Jatipurwa, saya akan berbagi lagi, di mana kali ini saya berada di Desa Ciroyom, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan mudah-mudahan bisa jumpa dengan salah satu warga ya sahabat. Yuk kita lanjut sahabat. Tuh, ada si Teteh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah bisa jumpa dengan Teteh ini nih, Teh. Iya. Teteh, nggak apa-apa ini saya ingin menanyakan lokasi ini, Teh. Iya, Nggak boleh. apa-apa. Teh, ini kalau desanya desa apa, Teh?
Desa Ciroyom, Oh, Desa Ciroyom. Kalau kecamatannya teh? Kecamatan Bojonggambir, Oh, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Jawa ya. Barat. Masya Allah. Ini teteh rajin, teteh lagi apa ini teh? Biasa Pak lagi nyapu. Oh, lagi nyapu. Ya. Masya Allah. Ini rajin teteh. Nggak ke kebun teteh? Enggak Pak, enggak punya kebun, paling buruh. Oh, suka buruh. Iya. Kebetulan kan sekarang udah duhur ya. Udah lewat, udah pulang dari tadi Oh, kalau udah ke pulang. kebun. Cuma hari Jadi ini pulang duhur. nggak kerja. Hari ini nggak ada yang nyuruh apa bagaimana? Enggak teh? ada yang nyuruh Pak, lagi enggak musim yang nyuruh kerja. Oh, Palingnya di rumah. gitu. Iya. Teteh, kalau si Anya kemana? Enggak ada Pak. Maksudnya ada? Tinggalin udah lama. Ditinggalin? Udah lama. Udah lama. Kok teteh malah nangis ini? Lama banget soalnya Pak. Kalau punya putra nggak teh? Punya 2. Punya 2. Oh, dikirain ini masih ada si Anya teh? Enggak ada. Nggak ada. Meninggal atau bagaimana teh ini ceritanya nih? Enggak, memang ditinggalin udah sebelum anak gede juga udah nggak ada, udah ditinggalin. Oh, jadi Nggak diurusin. nggak diurusin. Ini jadi penasaran ini teteh. Boleh nggak? Ini saya ingin ngobrol-ngobrol dulu ini sama teteh. Boleh Pak. Boleh. Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa teh? Putri. Oh, Teh Putri. Masya Ya. Allah, nama yang indah ini mah nih. Bener ini teh? Bisa ngobrol-ngobrol? Boleh. Yuk, sahabat, ini jadi penasaran. Saya ini pas nanya Teh Putri malah sedih nih. Ternyata seorang diri ini. Masya Allah. Jadi penasaran. Keadaannya kayak gini. Oh, nggak Pak. apa-apa Teh. Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ini benar nggak apa-apa Teh? Iya, nggak apa-apa. Yuk, Ada kakak saya kok, nggak iya. apa-apa. Yuk, sahabat, kita ngobrol-ngobrol. Kali ini kita bisa berbagi lagi, di mana kali ini saya Jati Purwa, yaitu berada di Kecamatan Bojonggambir. Desanya apa Teh? Lupa lagi. Teh. Desa Ciroyom. Desa Ciroyom. Ya. Ini bersama Teh Putri ya. Masya Allah. Nih, alhamdulillah kebetulan Teh Putri katanya tidak kerja Teh. Enggak, Enggak. paling suka buru aja Pak. Oh, suka buruh ya. Kebetulan hari ini Teh Putrinya sedang tidak buruh Teh. Enggak, sekarang Oh, lagi enggak ada kerjaan. Saat kerjaan. Iya. Masya Allah. Jadi kita ngobrol-ngobrol, sahabat Jati Purwa. Nah ini Teh Putri, barusan ini saya jadi penasaran ya. Tadinya saya mau lanjut ini. Pas nanya Teh Putri, katanya seorang single parent ini. Betul. Masya Allah. Jadi saya penasaran Teh. Ingin ngobrol aja, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Dan sebelum ngobrol saya tanya dulu ini Teteh. Sehat nggak Tetehnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oh iya Teh. Kata Teteh barusan itu ceritanya Teteh ditinggal. Bagaimana itu Teh? Dulu pas waktu masih ada ikatan suami istri gitu, saya pulang itu juga karena saya udah nggak tahan, karena memang di sana tuh saya jadi tulang punggung, meskipun punya suami saya jadi tulang punggung. Saya kerja menghidupi suami sama mertua. Nah, kata Teteh itu di sana, maksud di sana itu Teteh itu? Saya dulu merantau Pak, Oh, merantau. Oh, merantau. emang suami Teteh orang mana gitu? Orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Bisa jumpa sama Teteh? Dulu waktu kerja di Bandung. Oh, kerja di Bandung. Nah, terus Teteh itu pas begitu menikah tinggal Tinggal di sana, di Jawa Tengah. di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Oh, sama suami Iya. gitu dulu itu. Mm-mm. Terus ceritanya Teh?
Ya setelah itu saya udah nggak tahan karena memang kehidupannya saya capek sendiri gitu Pak. Jadi saya pulang. Tadinya saya berharap pulang itu dia mau kerja dan saya di kampung gitu kan. Saya di kampung sama anak. Tapi ternyata setelah sekian lama itu saya nggak diurusin. Nggak sama sekali. Teteh pulang ke sini, ke kampung ke sini. Iya. Dari Bandung saya pulang ke sini nggak diurusin sama sekali. Tapi pas teteh pulang ke sini, ada nggak datang ke sini itu? Ada pernah, cuman sekali itu pun hanya sebentar. Sebentar. Dia lalu pergi lagi tanpa ada kabar, tanpa apa. Nah, teh itu teteh mempunyai putra berapa teh? Dua. Cowok cewek teh? Perempuan semuanya. Perempuan semuanya. Yang paling besar usia berapa tahun? Sekarang usianya 22 tahun. 22 tahun. Ya. Masih sekolah atau kuliah? Udah nikah Pak. Udah nikah. Udah dinikahkan. Nah ini kan itu seorang wanita tentunya memerlukan seorang wali. Nah ini cara menikahnya. Alhamdulillah dari pihak KUA juga mengerti. Bahkan ayahnya udah dicari kemana-mana, nggak pernah ketemu, nggak pernah ada kabar. Dan ada kebijakan dari pihak KUA dipakaikan wali hakim. Oh pakai wali hakim. Pakai wali hakim. Nah teh Putri ya, teh Putri sebentar. Barusan itu teh Putri menikah sama orang Jawa Tengah itu berapa tahun? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Dulu tuh. Pernah nggak ke kampungnya? Pernah. Pernah. Nah, ini kan biar lebih detail soal pernikahan Putri Teteh. Kan tentunya kan Teteh 10 tahun udah pernah ke kampungnya. Kan tentunya Teteh sebelum menikahkan anak ada waktu kan 1 bulan atau 2 bulan Teteh biasanya ngasih kabar. Itu dikasih kabar atau juga ke sana Tetehnya? Pernah kan ada saudara juga kerja di Bandung. Sampai ditanya-tanyain kemana-mana. Tapi sama sekali nggak ada jejaknya. Nggak ada jejaknya. Tadinya juga kan anak saya tuh udah saya izinkan. Ya siapa tahu masih ada. Itu masih ada. Sok minta restu gitu. Cuman ya berhubung beberapa lama nggak ada kabar, nggak pernah ketemu, nggak ada jejaknya. Udah. Bahkan pernah dulu anak saya waktu masih sekolah. Padahal Kenapa Putri? padahal enggak. Anak saya pas waktu masih sekolah itu padahal nggak seberapa Pak, cuman minta buat bekal aja. Bukannya ya saya juga bisa memaklumi ya kalau misalnya memang dia nggak ada atau gimana gitu. Tapi membuat hati saya sakit hati tuh. Nasib anak saya tuh gimana ya? Kenapa diblok langsung gitu? Padahal anak saya itu cuma minta haknya, minta uang jajan, gak lebih betul. Pak. Iya. Bukan buat beli apa gitu. Tapi hanya sebatas minta uang jajan aja, anak saya langsung diblok WA-nya dulu. Oh pernah gitu Teh? Pernah ada kabar dulu tuh lewat WA. Cuman ya gitu Pak. Pas waktu anak saya minta uang jajan, ya wajar lah anaknya mintanya. Ada haknya. Ya. Ada haknya gitu. Tapi bukannya dikasih, tapi malah diblokir WA-nya. Iya. Jadi dari situ udah anak saya tuh udah nggak ada harapan lagi buat. Ya Bapak, udah nggak ada harapan lagi buat meminta haknya ataupun cari kabar. Dari situ udah. Mas, ini saya jadi. Udah Teh Putri jangan nangis, ini saya pun juga jadi ikut sedih nih. Asal ini nggak apa-apa ini kalau Teh Putri diliput yaitu dan jejak seorang mantan suami nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, dan mudah-mudahan juga mantan suami Teteh mengingatkan pada anaknya Teh dan
Amin. Andaikan bagaimana teh? Andaikan yaitu dari mantan suami teteh ingin bersilaturahmi sama putranya. Saya tidak melarang, Pak. Dari dulu juga saya nggak pernah melarangnya. Tapi beliau tidak ada, maksudnya tidak ada keinginan untuk bertemu anak. Apakah anak itu sehat, apakah Iya. anak itu bisa makan atau tidak. Tapi kan setidaknya namanya orang tua sama anaknya bisa memberikan tanggung jawab sekecil apapun itu. Tapi ini enggak sama sekali. Masya Allah. Berarti Sampai anak udah nikah sekarang. Masya Allah. Bagaimana teh perasaan pas putri teteh menikah yang pertama itu tanpa ada seorang ayah? Tentunya sedih teh ya. Dimana orang lain yang merasakan masih lengkap ada ayah dan ibu, dimana di Mungkin hanya saya yang merasakan sakit. sakit teh. Sakitnya luar biasa, Pak. Pas waktu mau ijab kabul, anak nangis. Tentunya teh. Ya mungkin ngelihat orang lain pas nikah itu ada orang tuanya lengkap. Ini mah hanya dihadiri sama seorang ibu. Dan itu pun semua. Dan itu pun juga di Hanya wali hakim. wali hakim. Begitu teteh ditinggal sama mantan suami, tentunya teteh kan membiayai yaitu seorang anak, Iya. 2 orang anak. Berarti teteh seorang tulang punggung Betul. dalam keluarga. Nah, ini yang saya mau tanyakan teh, kalau soal biaya ini, Biaya hidup. soal biaya hidup dari mulai sekolahnya kan teh, TK sampai lulusnya lah putra teteh itu Saya merantau, Pak. merantau Merantau, saya kerja di Jakarta. Jakarta. Itu selama Iya, selama anak saya masih membutuhkan biaya untuk sekolah. Sampai anak saya lulus SMA, sampai anak saya mau menikah. teteh itu merantau. Merantau. Kalau nggak merantau ya di kampung ya buruh aja. Iya. Teh Putri itu sekarang suka buruh ke kebun atau juga ke sawah. Iya. Seperti serabutan gitu. Tuh. Masya Allah. Paling upahnya berapa Teh Putri itu? Paling yang 40.000. 40.000. Oh itu. Iya. Masya Allah. Rata-rata ya kalau di Rata-rata. pedesaan itu ya 40.000. Iya, 40.000. Tapi kalau misalkan ada orang yang baik gitu kadang yang ngasih buat makannya gitu katanya 50.000. Oh, Tergantung begitu. orangnya sih. Tapi Tergantung. rata-rata kebanyakan ya 40.000. 40.000. Iya. Oh iya, Teh Putri. Ada lagi nggak kegiatan Teh Putri ini selain ke sawah atau juga kebun buruh? Kegiatan sehari-hari ada nggak? Ada, Pak, paling kalau misalkan lagi ada jadwal anak-anak mengaji, itu ngajar anak-anak mengaji kuro. Oh. Kalau enggak ya tajwid. Masya Allah, ini jadi penasaran ini sama Teh Putri Iya. ini. Teh Putri ini selain buruh Iya. suka mengajar mengaji. Tuh. Masya Allah. Berarti seorang ustadzah ini Teh Putri ini. Enggak, biasa aja, Pak. Cuman hanya sebatas mengamalkan ilmu yang ada aja. Masya Allah. Barusan itu kata Teh Putri itu suka mengajar mengaji bagian apa? Kuro sama Kuro tajwid. sama Ya. tajwid. Masya Allah. Ini. Jadi penasaran ini. Boleh nggak Teh Putri nanti di akhir video ingin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Boleh. Boleh? Boleh. Masya Allah. Boleh. Nanti sahabat, sebelum kita akhiri, kita mendengarkan. Jadi sekarang saya bilangnya nggak teteh aja. Bu Ustadzah aja. Jangan. Nggak apa-apa. Malu. Teh Ustadzah aja Enggak, nanti. belum pantas, Pak. Nggak apa-apa. Oh iya. Jadi suka mengajar, mengaji, Teh Putri. Tuh. Nah, ingin saya tanyakan. Kalau upah lah disebutnya nggak? Ubah mengajar. Ya, kalau boleh tahu itu berapa Teh Putri? Enggak.
Kalau hari-hari biasa enggak, kecuali kalau pas hari bulan Ramadan, iya suka dikasih. Kalau bulan Ramadan sudah dikasih. Nah, kalau kegiatan Teh Putri, kalau mengaji tajwid Quro sama Quro, itu setiap hari atau? Ada jadwalnya Pak, kalau di sini. Soalnya kan kalau di sini tuh anak-anaknya kalau enggak, jadi ada tertentu gitu jadwalnya. Misalkan kalau malam Senin atau malam Selasa gitu, pasti gitu. Tapi kalau hari-hari lainnya dipakai untuk kitab gundul. Tapi kalau Teh Putri itu cuma bagian Quro sama tajwid. Itu pun juga 1 minggu sekali. Ya. Sebelum saya pamit, ada harapan dan keinginan untuk saat ini Teh Putri. Saya pingin punya usaha buka warung di rumah, ya, supaya bisa jagain anak, nggak ditinggalin. Apalagi anak saya kan perempuan Pak, harus dijaga betul-betul. Terus ya, ada lagi nggak? Pingin sembako aja. Gitu. Pingin sembako, biar bisa mencukupi kehidupan anak saya utamanya. Pingin sembako. Mengapa memilih sembako Teh Putri? Karena memang itu yang utama. Yang utama untuk anak saya itu. Nah, Teh Putri, sebelum saya akhiri, sesuai yang pertama kita bicarakan bahwa Teh Putri itu katanya seorang qori'ah nih, boleh untuk melantunkan seayat 2 ayat, yaitu melantunkan ayat suci Al-Quran. Boleh? Boleh. Nah, sahabat Jati Purwa, sebelum kita akhiri, yaitu videonya, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Teh Putri. Ya. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, berkah juga dalam menyimak video Jati Purwa yang sederhana ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Masya Allah, ini benar-benar Teh Putri ini sangat penuh sekali Teh Putri. Teh Putri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Satu kali lagi mohon maaf. Sama-sama Pak. Saya mau undur diri dan tolong sampaikan sama si dedenya. Iya, terima karena kasih sedang Bapak. mengaji. Tolong sampaikan salamnya dari Jatipurwa. Ya, terima Semoga kasih, kita suatu saat bisa jumpa lagi, Amin. dipermudah dalam segala urusan. Amin, amin, amin ya. Dan Teh Putri pun juga semoga kedepannya hidup lebih baik. Amin ya Allah. Teh Terima Putri, kasih Bapak udah sama-sama. singgah di gubuk saya. Sama-sama Teh Putri sama-sama. Iya. Teh Putri, saya mau pamit. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.